perkenalkan nama saya Putri Cahya Ramadhani dengan NIM 2305166035. Hari ini saya mengajar materi tentang manusia, ruang, dan waktu. Dan metode ajar yang saya gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Manda memimpin doa. Oke, baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, langsung kita berdoa mengucapkan masing-masing berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Alhamdulillah. Gimana? Teman-temannya ada yang nggak hadir? Ada, Bu. Siapa aja? Aisyah, Bu. Terus? Nah. Tapi ada keterangannya? Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita tanpa kita sadari. Apakah itu? Ada yang tahu? Ibu beri clue ya. Clue-nya siapa di sini yang masih menyimpan foto waktu masih kecil? Saya, Bu. Untuk apa kalian simpan foto itu? Nah, ya pastinya kalian nanti kan nggak bisa ya balik ke masa itu seperti itu. Nah itu disebut dengan sejarah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah manusia, ruang, dan waktu. Adapun capaian dan tujuan pembelajaran kita hari ini silakan dibaca dalam hati saja. Sudah? Oke, hari ini Ibu menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok ya. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan materi hari ini, lalu kita buat diskusi kelompok. Setelah itu ada kuis dan terakhir membuat kesimpulan satu orang dari kelas ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu sejarah. Nah, jadi sejarah secara umum itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu umat manusia yang dapat disusun secara sistematis dan memiliki hubungan kausal. Nah, sejarah ini tidak hanya berbicara tentang kronologi kejadian saja, tetapi juga menjelaskan sebab, akibat, dan makna dari setiap peristiwa. Nah, sejarah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia yang mencerminkan perjalanan umat manusia dari masa lalu menjadi cermin untuk masa kini dan pelajaran kita untuk di masa depan. Nah, apa sih sejarah itu dalam bahasa Indonesia? Jadi menurut beberapa ahli bahwasanya sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu syajaratun yang berarti pohon dan kayu. Nah, artinya itu dapat dimaknai sebagai asal usul, riwayat, silsilah, dan hikayat. Adapun dari bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia yang memiliki arti orang yang pandai. Adapun unsur-unsur sejarah atau konsep-konsep sejarah ini anak-anak, gambar pertama ini gambar apa sih? Evolusi Ya, gambar manusia. Gambar yang kedua? Gambar yang ketiga? waktu. Ya, betul. Ibu akan jelaskan lebih rincinya lagi bahwasannya manusia itu sebagai pelaku sejarah. Kalau nggak ada manusia di dalam peristiwa, dapat dikatakan sejarah tidak? Betul. Nah, manusia itu merupakan unsur yang sangat penting ya dalam adanya sebuah sejarah karena sangat menentukan terjadinya suatu peristiwa. Lalu ada ruang sebagai tempat kejadian yang dimana unsur ruang ini dalam sejarah merujuk pada tempat atau lokasi geografis terjadinya suatu peristiwa yang dialami manusia. Dan yang ketiga ada waktu. Waktu itu bisa menentukan jam, tahun, seperti itu ya. Waktu itu atau periode juga merupakan unsur yang sangat penting karena sejarah membahas aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. Nah, waktu inilah yang menjadi batas awal dan akhir suatu peristiwa secara sistematis dan jelas. Nah, tadi kan sudah dijelaskan unsur-unsur sejarah.
diakui sebagai penulis atau peneliti sejarah atau yang diakui sebagai sejarawan. Nah, terima kasih ya Dia. Yaitu tadi adalah fungsi intrinsik yang dimana sebagai kajian ilmu kemudian terus berkembang melalui perspektif filsafat, terus ada sebagai upaya mengenal masa lalu dan menyatakan pendapat untuk banyak penulis sejarah, dan yang terakhir dapat menjadi profesi yakni sebagai penulis atau peneliti sejarah. Nah, ya selanjutnya ada fungsi ekstrinsik. Silahkan Andika, tolong bacakan. Ya Bu, fungsi ekstrinsik dari sejarah adalah memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang melalui perkembangan ilmu lain. Sejarah kemudian masuk ke semua lini bagian untuk mengungkapkan pengetahuan kepada orang banyak, misalnya ilmu pendidikan, filsafat, moral, etika atau seni, sampai ilmu ekstra. Ya. Terima kasih Andika. Yaitu fungsi ekstrinsik yang dimana sejarah adalah memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang melalui perkembangan ilmu lain. Selanjutnya ada pun manfaat sejarah ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya anak-anak manfaat sejarah, tapi Ibu mengambil beberapa saja. Yang pertama, dapat mengetahui asal-usul diri kita, keluarga kita, bangsa kita. Lalu yang kedua, melatih berpikir kritis. Yang ketiga, memahami perubahan zaman dari zaman kuno hingga zaman modern. Lalu sebagai sumber kebenaran, dan yang terakhir bermanfaat untuk kita di masa depan. Oke anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas Bu. Sudah jelas ya. Jadi sekarang kita buat kelompok, 3 kelompok. Dihitung dari Nurfan. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Sudah? Ya Bu. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi untuk pekerjaannya sudah ada di LHPD masing-masing kelompok ya. Sama-sama kalian baca dulu. Lalu kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Lalu buat jawabannya sama kesimpulannya singkat saja. Dan yang terakhir nanti presentasikan 1 orang dari setiap kelompok. Lanjut ke depan ya. Waktunya pekerjaannya di 5 menit. Dari mulai dari sekarang.
di HP. Panjang nih sampai Kelompok 3, jangan ketawa-ketawa. Kelompok 2 belum ya? Kelompok 3 gimana? Sudah. Nggak bisa.
saya sebagai pengiring acara adat peradaban pesawat. Begitu juga ini ajaran Islam, peran bentuk tidak berubah, namun membentuk sambungan sejarah di atas. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Baik, jadi di kelompok 3 kami dapat peristiwa letusan Gunung Krakatau nomor 3. Terus untuk pertanyaannya, bagaimana letusan Krakatau menjadi pemicu perubahan sosial politik di Banten? Jelaskan hubungan bencana alam dengan perlawanan rakyat. Jadi kenapa perubahan sosial dan politik di Banten terjadi? Karena letusan Krakatau itu memunculkan gelombang tsunami yang menghancurkan pemukiman, terus menyapu kampung-kampung, terus memicu kesengsaraan rakyat. Nah, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya mengenai hubungan bencana dengan perlawanan, dari adanya kehancuran tadi akhirnya memicu yang namanya kesengsaraan. Dari kesengsaraan itu timbullah emosi-emosi yang meledak-ledak gitu. Tentunya terutama terhadap ini ya kolonial Belanda, karena kan yang pemerintah saat itu dari kolonial Belanda. Begitu Ibu, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, karena kalian sudah mempresentasikan semua hasil kelompoknya, Ibu akan ada kuis, ada 3 kuis, cepet-cepetan ya. Siap Bu. Nanti yang harus jawab Ibu tunjuk. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 konsep dalam sejarah. Ayo, Ya, silakan Afida. manusia yang bernama Maksud. Betul, beri aplaus dulu untuk Afida. Pertanyaan yang kedua, mengapa manusia disebut sebagai pelaku sejarah? Ayo, kenapa manusia itu disebut sebagai pelaku sejarah? Karena manusia yang melakukan peristiwa tersebut Bu, dan ada dan sebagai apa ya objek untuk sejarah tersebut.